Bertemu kembali bersama Kanifa Channel. Kali ini kita akan membahas kembali tentang Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Proyek ini termasuk PSN alias Proyek Strategis Nasional, di mana pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mematangkan dan tengah melaksanakan lelang. Lalu kita tunggu pengumuman yang direncanakan pada kuartal 3 atau bulan Juli pada tahun 2021 ini, yakni bulan depan. Proses lapangannya sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu dengan konsultasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak. Sosialisasi ini akan terus berlangsung hingga semua lahan serta masalah yang mungkin muncul dapat diselesaikan di tahun 2022 yang bersamaan dengan pembangunan konstruksi fisik. Proyek jalan tol ini dalam nomenklatur PUPR menyebutnya Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap sepanjang 206,65 km. Penyebutan akronimnya atau singkatannya masih belum final. Seksi 1 Gede Bage Garut Tasikmalaya. Mungkin kita akan menyebutnya sebagai Jalan Tol Gegatas atau Barulaya atau lainnya. Biarlah nama ini kita ketahui nanti setelah diresmikan operasionalnya. Kapan jadi dioperasionalkan? Tentu kita mah sebagai warga masyarakat, calon pengguna jalan tol sudah tidak sabar melihat konstruksinya dimulai, karena senang melihat program pembangunan negeri tercinta. Apalagi bagi para pemilik lahan yang bakal terkena proyek ini, penantiannya ngeri-ngeri sedap. Sebelumnya, kita telah membahas warna patok bakal lahan jalan tol yang berwarna kuning sebagai poros atau as atau titik tengah jalan. Warna merah sebagai batas kiri dan kanan jalan tol serta warna putih adalah lahan yang terdampak jalan tol, seperti lingkar rem in dan rem off, simpang susun, rest area atau lahan mati. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana patoknya jika yang terdampak berupa rumah atau bangunan? Untuk bangunan rumah, pabrik, sekolah, balai desa, dan lainnya diberi tanda silang atau X dengan warna seperti patok biasa, yaitu merah, kuning, dan putih. Jarak warna patok kuning biasanya per 100 meter. Jadi untuk dinding rumah akan ditandai dengan cat warna merah, kuning, atau putih. Tapi hati-hati juga, untuk daerah yang tidak ada rencana pembangunan jalan tol, tanda silang di dinding rumah bisa jadi pertanda dari maling atau rampok yang memang pernah muncul kasusnya di tempat lain. Ada lagi pertanyaan seputar ganti rugi lahan. Berdasarkan pengalaman keluarga admin terkait jalan tol sudah sejak zaman Orde Baru. Kala itu pembangunan jalan tol Palikanci atau Palimanan Kanci yang operasional pada tahun 1998 dan juga mengalami pada zaman reformasi terkait pada pembangunan jalan tol Cipali. Waktu konstruksi disebut sebagai jalan tol Palikanci. Waktu pembangunan jalan tol Palikanci dari arah Cikopo hingga Palimanan itu banyak melewati daerah yang kurang produktif sebenarnya, di mana daerah itu banyak ilalang dan batu-batuan, bagi orang Sunda menyebutnya di Tagalambakeun, sehingga banyak para pemilik lahan mengabaikannya, membiarkannya karena tidak ada nilai harganya. Tiba-tiba ada rencana pembangunan jalan tol Cipali, otomatis memang pernah terjadi beberapa hal sengketa. Kembali ke zaman Orde Baru, di mana keluarga saat itu terkena proyek tol Palikanci, di mana zaman itu kita tidak punya hak bicara apalagi keberatan apalagi demo. Keputusan pemerintah yang telah dibuat kita harus manut. Saat itu keluarga terkena lahan exit tol Palikanci di Plumbon, Cirebon. Satu dusun dipindahkan ke lokasi yang disebut Bedol Desa. Tapi memang keluarga dibangunkan rumah-rumahnya, maka walaupun itu menjadi kampung, tetapi bangunan rumahnya sama, sepintas menjadi seperti kompleks perumahan. Beda lagi di zaman sekarang, yang jauh lebih baik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Di mana di zaman dulu diganti lagi dengan rumah atau lahan, tapi ada juga ditransmigrasikan. Di zaman sekarang, penggantiannya dengan nilai uang.
di mana penilaian atau appraisal lahan dihitung secara fisik dari objek fisik lahan serta solatium, yaitu terkait kerugian imaterial, seperti lamanya tinggal di lokasi itu. Ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai psikis, dan lain-lainnya yang turut dihitung. Perbedaan lainnya, pengurusan proyek bahkan pembayaran pembebasan lahan jalan tol dilaksanakan oleh pemerintah pusat di zaman sekarang. Para pejabat daerah hanya mendampingi dan mengarahkan warganya masing-masing. Ada kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Tugas pemerintah daerah dalam persiapan pengadaan tanah dengan produknya adalah penetapan lokasi pembangunan atau penlok. Jika di zaman dulu pembebasan lahan melibatkan para pejabat daerah, lalu muncul tudingan pemotongan anggaran alias disunat. Tetapi di zaman itu juga ada kelebihannya, adalah masyarakat dapat koordinasi dan dialog langsung dengan para pengurus atau pemerintah daerah. Selalu ada sisi untung dan rugi dari sebuah sistem. Di zaman sekarang, jika warga ingin mengadukan keberatan atas harga atau karena terlambat membuat keputusan kesepakatan dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK, maka tidak bisa mengadu ke pejabat daerah, paling juga ditampung untuk diteruskan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kiranya perlu kita perhatikan jika lahan kita terkena proyek jalan tol. Dalam proyek jalan tol, admin melihatnya tim pelaksana bekerja secara ad hoc alias temporary. Ini pendapat admin secara pribadi ya, mohon koreksi bagi rekan-rekan yang lebih memahami hal ini. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. 1. Ketika sosialisasi dilakukan, segera tindak lanjuti secara pribadi untuk mengumpulkan berkas administrasi seperti KTP, KK, sertifikat, AJB, dan lain-lain terkait tanah atau lahan, serta bangunan. Jangan terlambat, kita ingat kembali rentang waktu kerja tim pembangunan jalan sangat singkat. 2. Sesuaikan dengan jadwal kerja PPK dan tim appraisal penilai harga yang hanya bekerja 30 hari hingga Anda sepakat harga. Jika kita maju mundur karena ingin tahu alias kepo berapa harga yang didapatkan oleh tetangga kita, maka hati-hati, kita bisa melewati tenggat waktu. Ketiga, bila tenggat waktu kelewat karena kita tidak sepakat atau berkas tidak lengkap, pengurusannya lebih sulit karena kita tidak bisa menuntut kepada pejabat pemerintah daerah setempat, melainkan penyelesaiannya oleh tim pemerintah pusat. Tentu ada span of control atau rentang kendali yang jauh yang memerlukan waktu. Proses keberatan berikutnya dilakukan dengan konsultasi publik ulang, dan jika juga masih keberatan, maka ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Bila keberatan juga dari hasil keputusan PT-UN, lakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Masih tidak menerima hasil keputusan, tetapi tidak dapat mengajukan keberatan lagi, maka uang pengganti akan dititipkan di pengadilan negeri. Keempat, hindari perantara atau calo, karena dalam pengurusan administrasi hingga pembayaran sebenarnya pemilik lahan langsung yang tidak memerlukan perantara, bahkan pejabat daerah pun tidak bisa mewakilinya. Di saat pencairan pun sudah diberikan ATM dan pembukaan rekening oleh pelaksana proyek tol. Kelima, penghitungan harga tanah tidak seperti dahulu, di mana lahan dekat jalan lebih tinggi daripada yang jauh dari jalan. Penghitungan pun dahulu disamaratakan per blok. Sekarang sistem penilaian harga berdasarkan bidang per bidang tanah. Bisa jadi tanah atau lahan yang lebih jauh dari jalan tetapi harganya lebih tinggi, karena ada perhitungan lain seperti pohon tegak, tanaman budidaya, dan solatium yang telah kita singgung tadi. Pengukuran tanah fisik dilakukan oleh Satgas A. Dan Satgas B berkaitan dengan aspek informasi yuridis bidang tanah, alas hak termasuk tanaman tumbuh dan lain-lain. Satgas A dan Satgas B bekerja hanya 14 hari. 6. Ada lahan yang tidak bisa diganti dengan uang, yaitu fasilitas umum atau FASUM, seperti bangunan sekolah, balai desa, kantor pemerintah, dan lainnya, di mana penggantiannya diganti dengan lahan dan bangunan lain di lokasi lain yang dilakukan oleh penanggung jawab proyek. Bahwa kepengurusan terkait pembebasan lahan di zaman sekarang melibatkan berbagai pihak dan koordinasi serta sinergi dan kolaborasi antara Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, Badan Pertanahan Nasional BPN, pejabat pembuat komitmen PPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan lembaga-lembaga terkait dalam proses pengadaan tanah untuk infrastruktur. Untuk itu, sebaiknya kita mempersiapkan diri lebih awal selagi waktu masih cukup. Dalam beberapa video banyak mempertanyakan kapan mulai. Yang paling penting adalah hak dari para warga yang lahannya terkena proyek jalan tol. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan petugas, saya sama-sama warga Indonesia sebagai warga negara yang juga pernah mengalami hal ini. Mari kita lihat kembali trase bakal lahan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya, seksi 1, Gede Bage Garut Tasikmalaya. Titik awal atau stasiun 0+00 dimulai dari Gede Bage, Kabupaten Bandung. Yang bakal terkena adalah Kecamatan Ranca Ekek, yaitu pada Desa Tegal Sumedang, kemudian Sukamana, dan Desa Bojongloa. Kemudian yang terkena pada Kecamatan Solokan Jeruk, satu desa yaitu Desa Rancakasumba. Kecamatan Paseh, masih di Kabupaten Bandung ini, ada Desa Cijagra, Desa Tangsi Mekar, Desa Cigentur, Cipedas, dan Desa Karangnunggal. Selanjutnya ke arah sini sudah memasuki Kabupaten Garut. Di Kecamatan Kadungora ada Desa Mandalasari, Desa Karangmulia, Desa Karangtengah, Desa Hegarsari, dan Desa Talagasari. Selanjutnya memasuki Kecamatan Leles, Desa Kandang Mukti, Desa Leles, Desa Cangkuang, Desa Margaluyu, dan Desa Sukarame. Di Kecamatan Lebigoong ada satu desa yang terkena lahan yaitu Desa Marga Cinta. Kemudian memasuki Kecamatan Banyoresmi, Desa Sukakarya, Desa Sukalaksana, Desa Sukamukti, Desa Sukaratu, Desa Pamekarsari, dan Desa Sukasenang. Di Kecamatan Karangpawitan, Desa Mekarsari, Kelurahan Lengkong Jaya, Desa Jatisari, Kelurahan Karangmulia, Desa Suci, Kelurahan Lebak Jaya, Desa Tanjung Sari, Desa Lebak Agung. Kemudian di Kecamatan Garut Kota yang terkena di Kelurahan Cimuncang ada 6 RW, kemudian Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Margawati, dan Kelurahan Sukanegla. Di Kecamatan Cilawu, Desa Ngamplang Sari, Desa Ngamplang, Desa Pasanggerahan, Desa Cilawu, Desa Karya Mekar, Desa Dayuh Manggung, Desa Sukatani, Desa Sukamaju. Selanjutnya memasuki Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Salawu, Kecamatan Cigalontang, Singaparna, dan Padakembang. Di Kecamatan Singaparna, Desa Sukaherang, Cintaraja, Cikunir, dan Cikadongdong. Di Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Karikil, Kelurahan Cigantang, Kelurahan Sambong Jaya. Untuk Kecamatan Kawalu, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Cilamajang, Kelurahan Karsamena, Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Setia Mulia, Kelurahan Taman Jaya, Kelurahan Mulyasari, Kelurahan Sukahurip, Kelurahan Mugarsari, dan Kelurahan Sumelap. Di Kecamatan Ciberem, Kelurahan Ciherang, Kelurahan Ciakar. Selanjutnya jalan tol ini memasuki seksi 2, yaitu dari Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Cilacap, yang pembangunannya baru dimulai pada tahun 2026. Rinciannya akan kita bahas di video yang terpisah.